soal itu jawabannya jelaskan semua. Panjang banget. Kalian tahu gak? Aku habis 2 lembar. Sama, aku 2 lembar setengah. Sama. 3 lembar. Gile, banyak banget, oh my god. Ngomong-ngomong tentang materi kelas 10, waktu itu kita sempat belajar tentang peristiwa sejarah nggak sih? Iya. Kalian nih suka apa sih? Kalau lu sukanya apa? Peristiwa sejarah Indonesia gitu? Ya, kalau aku sih sukanya kayak proklamasi, terus pemberontakan PPKI, Sama-sama. Ya. sama yang cerita Budi Utomo itu lah. Kalau lu sih? Nah, aku suka proklamasi. Kalau Marsha? Aku sukanya yang perang-perang. Oh, perang apa tuh? Perang. Banyak banget. Tapi aku paling suka perang Ambarawa. Ada sih. Kalau aku sih sukanya Romusha sama G30 SPKI ya. Tapi kayaknya lebih suka ke Romusha karena sedih nggak sih ngeliat Iya, perjuangan mereka tuh sedih gimana. banget. Kita ngebahas itu aja mau nggak sih daripada kita ngomong majalah segini? Boleh. Yuk. Nah, kalau menurut aku ya, Romusha itu kerja paksa yang dilakuin sama Jepang buat ngebangun infrastruktur buat membantu sistem militer mereka. Kalau menurutmu gimana, Nes? Sama sih, karena kan kalau sistem manusia itu kayak gimana bangsa Indonesia kita dipaksa untuk kerja sama Jepang tanpa kayak ada imbalan yang sebaiknya yang harusnya mereka kasih ke kita juga yang baik, tapi malah mereka tidak ngasih apa-apa. Dan mereka juga yang ada malah makin menekankan sistem kerja negeri itu. Itu aja. Ya. Kalau Susi gimana? Menurut aku tuh Indonesia tuh seperti kayak pemburu kerja yang dipaksa, yang dibaru berumur 16 sampai 40 tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau Marsha gimana nih menurut Marsha? Kalau aku Romusha itu kerja paksa di zaman penjajahan Jepang. Terus dia itu kayak ya pokoknya dia ngelakuin hal-hal yang disuruh sama si bangsa Jepang ini buat bangun infrastruktur, atau bahkan ada yang dijadiin sama dia buat negara nambahin pasukannya. Tapi ngomong-ngomong sama pendapatnya Nes tadi, kan apa nggak dibayar ya? Tapi kayak apa ya? Aku pernah dengar kalau sebenarnya tuh pemerintah Belanda itu tuh ngebayar mereka, cuma dikorupsi sama atasan dari Indonesianya. Iya, pada saat itu dibayar sekitar berapa ya? 100.000 atau 100.000 per orang atau cuma 30.000 per orang gitu. Ya, tapi nggak sampai ke tangan para yang pekerja rodi, karena ya itu dikorupsi sama si atasannya itu, sama apa sih, sama kayak Pak Camat gitu. Oh iya. Iya. Kayak misalkan presiden ngasih uang buat dana inflasi atau infrastruktur, terus dikasih ke gubernur, di korupsi sama gubernur sendiri. Tapi aku juga dengar loh, jadi tuh kemarin aku sempet scroll YouTube. Oke. Terus aku lihat salah satu podcast orang, dia hidup juga di zaman masa Romusha. Terus dia bilang kalau misalnya dia itu kerjanya tuh kayak magang. Terus ditanya kenapa magang, karena katanya biar bayar itu nggak terlalu mahal, biar lebih murah. Oh. Terus ada yang mana? Ada kamu namanya nggak apa? Yang kamu tahu itu? Apa ya? Aku bingung Ya jujur. udah, berarti aku dulu ya. Iya. Terus aku pernah dengar lagi katanya dari daerah Jawa ini tuh mau pindah ke daerah mana ya? Kalimantan. Ya mungkin kayaknya deh. Pokoknya enggak, kayaknya masih satu pulau, soalnya naik kereta Oh. Nes. Iya. Oh, iya, Jadi iya, mereka iya. tuh cuma disediain 2 gerbong kereta yang isinya tuh masing-masing 30 orang. Dan itu gerbongnya tuh bukan gerbong yang gede gitu loh, bukan kayak KRL sekarang, kecil. Kayak buat ngangkut barang-barang kecil gitu deh pokoknya. Kayak Yang atas itu bahannya tuh apa ya? kayu ya. Seng gitu. Iya. Jadi mereka tuh 30 orang dalam situ, itu panas-panasan di bawah terik matahari, mereka nggak dikasih minum, ngapa-ngapan, sampai akhirnya mereka meninggal dalam situ karena kena besi panas itu. Ada yang sampai ngelopek gitu kulitnya. Dia buat dipindahin pekerja itu buat ngelakuin apa sih, pekerjaan di daerah lain, ngebangun juga gitu. Kalau Anes gimana tadi? Ya udah, Sisi mau nambahin mungkin yang sangat ya, Apa ya? yang kamu tahu kayak fun fact sejarah tentang Romusha ini.
Romusha tuh diterapin di negara mana aja sih? Aduh. Pokoknya dia ada di Thailand ya, Sri Lanka ada juga ya? ada juga terus di Malama? Malaya, Oh Malaya. terus di Indonesia juga ada. Sama apa lagi sih Nes? Aku lupa deh. Inggris Inggris. Emang iya? Bukan Inggris, negara Inggris, ya? Inggris termasuk maju loh. Iya. Gak mungkin mereka kerja. India, Oh India emang ada ya? Ada kayaknya deh. kayaknya ada deh, soalnya waktu itu kayak pernah baca gitu kayak India tuh ada. Myanmar Iya. kan ada Di- proyek terkenalnya iya. tuh kan Indonesia, itu? kereta api maut ya, Iya. lintasan iya? Thailand sama Myanmar. Oh baru tahu. Aku baru tahu itu kan proyek terkenal tahu. Aku nggak tahu, mungkin aku kurang literasi kali ya. Sebenarnya aku juga sih malas baca, tapi kayak karena ini menyangkut sama hal yang pengen aku tahu jadi aku baca. Guys, dari tadi kan kita kan ngomongin tentang sejarah ya. Tadi kita dari tadi ngomongin tentang kerja paksa kan. Gimana kalau kita tuh besok kita ajak teman-teman yang lain dan kita tuh bikin podcast tapi tentang sejarah Romusha gitu, biar kita tuh satu sama lain tuh biar saling tahu gitu lah secara lengkapnya gimana Romusha itu. Boleh? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Boleh. Kita setuju kan? Itu lebih banyak orang, lebih banyak pengetahuan yang kita dapat. Siapa Iya tahu mereka sih, punya benar. punya apa namanya, punya fun fact yang kita nggak tahu, bisa sharing ke kita, betul nggak? Betul. Setuju besok ya? Ya, boleh, dan boleh. itu, bisa itu tuh jadi tambahan wawasan nanti kita kalau misalkan kita ditanya sama materi sama guru, jadi kita tuh lebih tahu gitu. Iya. Terus iya, tempatnya kita mau di mana? Di kafe aja nggak sih? Kayaknya cocok deh buat kita ngobrol-ngobrol gitu ya kan? Coffee time sambil Anjay. bahas sejarah Romusha ya kan? Iya. Boleh. Oke. Halo semuanya, selamat datang di Jejak Sejarah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah-sejarah di Indonesia, yaitu sejarah tentang Romusha. Mengapa Jepang menerapkan sistem Romusha? Bagaimana kondisi pekerja paksa ini dan apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia? Mari kita cek. Ngomong-ngomong tentang Romusha itu apa sih Kak? Jadi Romusha itu adalah berasal dari bahasa Jepang yang berarti buruh atau pekerja. Romusha itu menunjuk pada sistem kerja paksa yang Oh gitu, tapi kenapa harus Romusha Kak? Jepang membutuhkan banyak pasukan militer untuk membangun infrastruktur militer seperti jembatan, jalan raya, dan rel kereta api. Mereka terus sementara jadi bagaimana jika cara Jepang merekrut Romusha? Awalnya, Jepang menggunakan propaganda untuk meyakinkan rakyat Indonesia agar bersedia bekerja sebagai Romusha. Mereka menyediakan gaji, makanan, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Seiring berjalannya waktu, Jepang mulai memaksa rakyat, terutama petani dan buruh, untuk menjadi Romusha. Jadi gimana sih Romusha ditempatkan? Itu Romusha nggak cuma ada di Indonesia, tapi dikirim ke berbagai tempat seperti Thailand, Burma, Malaya, dan bahkan beberapa pulau terkecil yang ada di Samudra Pasifik. Kondisi kerja mereka sih sangat buruk karena Romusha harus bekerja dengan cuaca yang ekstrim, tanpa makanan yang cukup dan sering tanpa peralatan yang layak. Dan juga banyak loh yang jatuh sakit karena kelelahan dan juga munculnya penyakit-penyakit seperti malaria dan disentery. Apa aja sih contoh proyek besar dalam kerja Romusha? Salah satu proyek terkenal yang melibatkan Romusha adalah Railway atau jalur api kereta maut di Thailand, Burma. Ribuan tenaga kerja paksa meninggal karena kerja keras yang tidak manusiawi. Bagaimana Romusha berkontribusi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pendirian negara Romusha membuka masyarakat Indonesia terhadap kekejaman penjajahan. Hal ini meningkatkan semangat perjuangan untuk merdeka yang akhirnya terwujud pada 17 Agustus 1945. Bagaimana nasib Romusha setelah Jepang kalah? Setelah Jepang kalah pada tahun 1945, Apakah teman-teman menyampaikan daripada para mantan Romusha? sayangnya banyak mantan Romusha yang teman-teman ada atas ada pemerintah. Apakah Romusha mendapat perlakuan yang baik dan setara Jepang?
kasus yang ditulis sehingga jutaan atlet Indonesia menjadi beban seperti terpaksa. Ini banyak yang meninggal, sementara yang selamat kembali dalam keadaan sakit atau cacat. Itulah pembahasan kita tentang Perdana Malaysia, salah satu tragedi besar yang terjadi di Indonesia. Penting bagi kita untuk terus mengenal peristiwa ini agar kita bisa belajar dari masa lalu hingga masa kini. Dan juga kita menjadi lebih menghargai tentang perjuangan masa-masa di zaman dulu. Sekian dari kami podcast tentang sejarah Malaysia. Dadah! Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit TNI Nelson dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, terdapat berbagai tragedi, kisah, dan peristiwa yang menuai berbagai kontroversi. Salah satu kontroversi itu muncul saat terjadinya masa penjajahan fasis Jepang di Indonesia.